semuanya, perkenalkan nama saya Regina Naomi Supit dengan NIM 010432300027. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu keamanan internasional, yang dimana apa itu dan apa yang bukan keamanan internasional. Keamanan nasional secara umum mengacu pada perlindungan negara dari ancaman eksternal maupun internal yang dapat mengganggu kestabilitasan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini melibatkan berbagai dimensi baik militer, diplomasi, ekonomi, teknologi, serta aspek sosial dan lingkungan. Keamanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer atau pertahanan negara, tetapi juga tentang stabilitas politik, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Kemudian ada strategi besar atau grand strategy yang dimana ini merancang dan menetapkan strategi keamanan nasional. Dalam konteks keamanan nasional, strategi besar grand strategy ini merujuk pada pendekatan jangka panjang yang mengintegrasikan berbagai instrumen kekuatan nasional seperti diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi. Penerapan strategi ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan negara dan mencapai tujuan nasional melalui pendekatan holistik dan terkoordinasi. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah diplomasi, di mana diplomasi ini bertujuan untuk membangun hubungan internasional yang stabil, mencegah konflik untuk melalui negosiasi, dan memperkuat aliansi internasional. Nah, diplomasi juga penting dalam mengelola ketegangan yang muncul antara negara-negara dan menciptakan aturan internasional yang memfasilitasi perdamaian yang ada. Yang kedua adalah informasi, di mana di era modern ini, kontrol dan pengolahan informasi menjadi kunci penting dalam strategi keamanan. Negara harus mengelola narasi publik, baik domestik maupun internasional, untuk mencegah disinformasi dan manipulasi informasi yang dapat merusak stabilitas. Yang ketiga adalah militer, di mana militer tetap menjadi instrumen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara, melindungi rakyat, serta mendukung operasi internasional untuk menjaga keamanan global. Namun, ancaman militer tidak hanya datang dari negara lain, tetapi juga dari kelompok non-negara seperti teroris. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu ekonomi, di mana ekonomi ini, kekuatan ekonomi memegang peranan penting dalam keamanan nasional karena memberikan daya tahan terhadap krisis, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pengembangan sumber daya untuk sektor pertahanan. Penggunaan saksi ekonomi atau bantuan pembangunan sebagai alat diplomasi juga menjadi bagian dari strategi keamanan nasional. Lalu, ada keamanan manusia atau human security dan hubungannya dengan keamanan ekonomi, lingkungan, teknologi, energi, pangan, dan juga kesehatan. Di mana human security ini memperluas konsep keamanan nasional dengan menekankan perlindungan terhadap individu dan komunitas, bukan hanya negara. Keamanan manusia atau human security ini mencakup aspek yang lebih luas dari ancaman, termasuk ancaman terhadap kesejahteraan sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Yang pertama yaitu keamanan ekonomi, di mana di keamanan ekonomi ini memastikan individu dan keluarga memiliki akses terhadap pekerjaan, pendapatan yang stabil, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketidakstabilan ekonomi bisa memicu ketegangan sosial dan konflik, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas negara. Yang kedua adalah keamanan lingkungan, di mana perubahan iklim, bencana alam, dan kerusakan lingkungan semakin menjadi ancaman besar. Masalah seperti krisis air dan kerusakan ekosistem dapat memperburuk ketegangan sosial dan menciptakan konflik antar negara atau antar kelompok dalam suatu negara. Keamanan teknologi dan energi yang menjadi aspek selanjutnya, di mana ancaman dari serangan dunia maya atau cyber attacks dan ketergantungan pada teknologi semakin penting. Penting
dalam strategi keamanan nasional. Selain itu, ketahanan energi juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan, mengingat pentingnya akses terhadap energi untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan negara. Dan yang keempat, keamanan pangan dan kesehatan. Ketidakmampuan untuk menjamin pasokan pangan yang cukup dan berkualitas dapat menyebabkan ketidakstabilitas sosial. Selain itu juga ancaman penyakit menular atau krisis kesehatan global seperti pandemi yang sudah beberapa kali kita lewati, ini dapat berpotensi untuk mengganggu ketahanan nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, di mana keamanan dalam negeri merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas negara. Di sini penegakan hukum dan keamanan dalam negeri melibatkan kerjasama antara aparat hukum, militer, dan lembaga intelijen untuk mengatasi ancaman yang muncul, baik dari kelompok ekstremis, teroris, maupun kejahatan yang terorganisir. Yang pertama, keamanan dalam negeri. Badan-badan seperti polisi dan agen keamanan domestik bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari ancaman internal. Ini bisa berupa tindakan kriminal, radikalisasi, ataupun ancaman teroris yang dapat merusak tatanan sosial dan politik. Yang kedua adalah anti-terorisme, di mana terorisme, baik domestik maupun internasional, terus menjadi ancaman besar bagi banyak negara. Upaya penanggulangan terorisme ini melibatkan kerjasama antara lembaga intelijen domestik dan internasional, serta pencegahan yang berbasis pada deteksi dini. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pertahanan nasional dalam konteks keamanan internasional kontemporer. Dalam era globalisasi ini, ancaman terhadap keamanan nasional tidak hanya datang dari konflik antar negara, tetapi juga dari ancaman non-tradisional, seperti terorisme, perang cyber, dan perubahan iklim. Untuk itu, pertahanan nasional harus mencakup kemampuan untuk menghadapi ancaman yang semakin beragam. Contohnya, ada tiga contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah perang hibrida, di mana perang hibrida menggabungkan teknik militer, konvensional, dan non-konvensional, seperti serangan cyber, propaganda, dan tekanan ekonomi. Negara harus memiliki strategi yang fleksibel untuk menghadapi perang modern yang kompleks ini. Yang kedua adalah keamanan cyber, di mana keamanan cyber menjadi semakin penting karena serangan dunia maya dapat mengancam infrastruktur vital, data pribadi, dan keamanan informasi negara. Negara perlu membangun ketahanan digital yang kuat untuk melindungi diri dari ancaman ini. Yang ketiga adalah tantangan global dan kerjasama internasional. Globalisasi membawa tantangan baru bagi negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama internasional yang lebih erat, baik dalam aspek militer, ekonomi, maupun diplomatik, menjadi sangat penting untuk mengatasi ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan terorisme. Selanjutnya adalah keamanan cyber dan terorisme, di mana keamanan cyber menjadi sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Serangan cyber dapat merusak infrastruktur kritis, mencuri informasi sensitif, atau merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Keamanan cyber tidak hanya menjadi masalah bagi sektor private, tetapi juga untuk keamanan negara, karena banyak aspek strategis negara seperti pertahanan dan ekonomi bergantung kepada dunia maya. Terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan manusia memerlukan upaya komprehensif untuk mencegah radikalisme, mengawasi kelompok teroris, dan menggagalkan serangan sebelum terjadi. Negara-negara bekerja sama dalam berbagai informasi intelijen, operasi kontraterorisme, dan penegakan hukum untuk mencegah ancaman ini. Dari penjelasan-penjelasan di atas, keamanan nasional kini mencakup lebih banyak dari sekedar kekuatan militer. Aspek-aspek seperti diplomasi, ekonomi, dan sosial juga memainkan peran yang sangat penting dalam
keamanan nasional ini. Ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, melalui tantangan seperti radikalisme, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, negara harus memiliki pendekatan yang holistik dan terkoordinasi untuk menjaga dan memperkuat keamanan nasional dan keamanan global. Terima kasih.